Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Berikut adalah cara bagaimana membuat CPU lamamu, CPU bekas menjadi server router firewall yang tangguh dan aman. Server ini kuat mengangkat 200 klien, bisa memblokir HTTPS, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, serta mempunyai web admin yang benar-benar friendly. Oke, langsung saja kita buat USB bootable-nya. Di sini saya menggunakan Rufus versi 3.21 portable. Kemudian saya menggunakan ipcop 218 yang install CD. Oke ya, langsung saja saya open dan kemudian saya langsung klik start untuk membuat bootable USB. Yang perlu diketahui adalah kita akan membuat menggunakan DD image mode. Artinya ini nanti tidak akan terdeteksi, tapi ini 100% akurat dan bisa digunakan untuk bootable USB. Oke, langsung saja kita klik OK dan kita tunggu sejenak. Ini akan cepat sekali karena filenya cuma 65 MB ya untuk ipcop 218. Oke, selesai. Lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat USB bootable-nya tidak terbaca di Windows Explorer. Ini tidak masalah, namun ini benar-benar sudah benar. Artinya kita tidak perlu khawatir lagi. Oke ya, kita abaikan dan langsung saja kita eject flash disknya dan langsung saja kita menuju ke CPU bekas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, di sini bisa kita lihat kita menggunakan CPU bekas dengan harddisk sebesar 80 GB. Kemudian untuk mainboardnya saya menggunakan GB versi yang GA-G31. Untuk RAM-nya saya pakai 3 GB. Oke ya, langsung saja kita colokkan flash disknya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah flash disk sebesar 8 GB ya. Kecil nggak masalah, nggak perlu besar-besar. Nah, langsung saja kita colokkan kabel powernya. Nah, maka akan langsung muter, tidak perlu kita pencet tombol on karena sebelumnya ini adalah bekas server ipcop juga. Ya, di sini kita langsung menuju ke BIOS-nya dengan menekan tombol del dan kita akan langsung masuk ke menu setup BIOS. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Di sini saya menggunakan memori sebesar 3 GB yaitu 2+1. Oke. Kemudian untuk harddisknya bisa kita lihat saya menggunakan WD Black Western Digital sebesar 80 GB. Jadi ini masih tangguh ya harddisk yang tipe ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah power managementnya. Di bagian menu AC Peak Function kita bikin full on, normalnya adalah full off. Artinya begitu listrik mati, kemudian UPS-nya tidak bisa membackup dan listrik kembali lagi, maka server akan otomatis nyala karena ini sebagai server. Oke ya. Nah, lanjut. Setelah kita mantap, tidak perlu setting-setting yang lainnya ya, langsung saja kita save dan exit setup. Nah, untuk bootable-nya nanti kita bisa menekan tombol F12. Dan di sini setelah restart kita siap mencet tombol F12. Kita pencet saja, pencet lepas untuk masuk ke menu bootable, boot menu. Nah, seperti ini menunya. Langsung saja kita menuju ke bagian harddisk dan di sini kita tampil dua harddisk. Yang pertama adalah USB, yang kedua adalah harddisk. Kita pilih yang USB yang 8 GB. Ini adalah menu awal daripada instalasi ipcop 218. Nah, kita tinggal pencet tombol enter saja. Press return to boot ipcop 218. Return itu adalah tombol enter. Nah, kita tunggu sejenak. Di sini kita tunggu sejenak hingga muncul menu setup awal. Nah, seperti ini. Ini adalah pemilihan bahasa. Kita klik tombol, kita pilih Inggris, kemudian kita oke saja. Kita oke lagi. Untuk keyboard kita skip saja. Kemudian untuk time zone langsung saja kita kondisikan ke GMT+7 karena kita masuk di waktu Indonesia bagian barat. Oke, di sini scanning hardware. Nah, di sini bisa kita lihat langsung muncul harddisk, kita oke saja. Nah, di sini kita install di harddisk. Kita tunggu sejenak hingga instalasi selesai. Karena ini cuma 65 MB saja, maka instalasinya tidak terlalu lama. Cepat, nggak nyampe 5 menit sudah selesai untuk instalasinya. Oke ya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini bisa kita lihat installing files. Langsung cepat.
Nah, ini langsung masuk ke MacBook Disputable. Nah, di sini ini adalah menu restore. Kita skip saja ya karena kita tidak menggunakan backupan. Nah, di sini sudah selesai. Congratulations. Enter the machine hostname. Silakan masukkan nama daripada server. Ini adalah server keempat, jadi saya pilih IPCOP 4. Kemudian saya klik OK. Enter domain name. Silakan kondisikan untuk domain masing-masing. Ini adalah dari perusahaan saya. Nah, di sini saya pilih yang statik ya. Nah, ini adalah pilihan statik, yaitu untuk pemilihan daripada interface. Saya pilih yang statik karena saya akan melakukan manual setting. Di sini hardware detection. Nah, bisa kita lihat saya mempunyai dua LAN Ethernet ya, tadi yang satu onboard, yang satu adalah PCI Express. Nah, di sini yang pertama saya pilih untuk interface-nya saya assign ke red. Red itu adalah yang publik ya, yang public IP address. Kemudian yang green itu adalah yang local network atau local IP address. Di sini saya kondisikan untuk red dan green interface IP address-nya. Silakan dikondisikan di masing-masing tempat. Di sini saya pakai network mask-nya 248 karena nanti saya mau buat untuk istilahnya WiFi publik untuk sekitar 2000-an karyawan ya. Ya, di sini bisa kita lihat kita langsung setting IP address untuk red interface-nya. Untuk DNS dan gateway setting silahkan dikondisikan. Ini adalah DNS yang dipunyai atau diberikan ISP kepada kita. Silahkan dikondisikan. Untuk secondary DNS saya pakai punyanya Google ya, supaya lebih aman. Untuk default gateway ini adalah router daripada punyanya ISP. Untuk DHCP saya saya skip dulu. Nah, nanti bisa setting untuk menggunakan web admin. Untuk root password ini sangat penting, jadi untuk setting ini silahkan langsung dicatat ya, tidak boleh salah dan tidak boleh keliru. Kemudian untuk adminnya ini adalah akses untuk web admin, bisa sama boleh beda nggak masalah. Untuk backupnya juga silahkan dikondisikan, bisa sama atau bisa beda, yang penting dicatat. Nah, gue selesai. Congratulations. Nah, instalasi selesai dan server langsung melakukan restart dan boot in ke server. Nah, seperti ini adalah tampilan awal dari IPCOP. Kita enter saja atau kita biarkan dia akan langsung meneruskan ke login sendiri seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal seperti ini startupnya. IPCOP login ini sudah selesai, instalasi selesai dan server sudah bisa digunakan. Untuk sampai sini instalasi selesai dan server juga sudah bisa melakukan sharing koneksi internet, karena secara defaultnya dia NAT-nya langsung aktif. Nah, di sini ini tidak bisa saya akses karena saya berada di IP yang berbeda, sedangkan untuk IP publiknya ada replay artinya aman. Oke, saya kondisikan dulu, saya setting dulu menggunakan IP yang sekelas atau sesegmen dengan IP lokal dari server IPCOP ini. Oke ya, langsung saya masuk ke ncpa.cpl. Ini adalah cara cepat yang masuk ke settingan IP address. Nah, di sini saya masuk ke IP yaitu 55.11. Ini adalah satu segmen dengan yang di server yaitu yang tadi 55.55. Oke, setelah itu kita ping dan alhamdulillah sudah replay, artinya akses kita masuk atau mengikuti server IPCOP 4 yang sudah kita install sebelumnya. Kita ping ke Google juga langsung aman ya. Jadi settingan tadi langsung bisa digunakan untuk akses internet karena NAT-nya langsung aktif. NAT itu adalah Network Address Translation. Nah, di sini ini adalah masuk ke web admin. Kita tinggal ketikkan IP address-nya dengan port 8443. Kita kemudian masukkan dengan user password admin. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah menu-menu daripada web admin IPCOP 21.8. Kita cek langsung ke bagian update. Nah, di sini kita refresh update list. Di sini tidak bisa ya. Kalau tidak bisa seperti ini, kita bisa langsung mendownload update-annya. Versi terakhirnya adalah 2.1.9. Nah, bisa dilihat. Kita download terlebih dahulu filenya yang 219 ya tadi. 219 sudah
download, filenya kecil sekitar 6 atau 7 MB. Kemudian kita langsung upload di server dan kita klik tombol apply now. Kita tunggu sejenak, server akan melakukan restart dan kita sudah terupdate. Ini adalah versi terakhir yaitu 2.1.9. Oke. Untuk DHCP bisa langsung kita centang saja, kita enable. Untuk start address dan end address-nya bisa dikondisikan. Sebagai contoh saya pakai ring yang pendek dulu, nanti bisa saya kondisikan ke lebih panjang. Oke ya. Selanjutnya untuk akses SSH ini yang nanti kita remote by PuTTY, saya centang semua, artinya supaya kita bisa meremote server menggunakan aplikasi PuTTY. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah kita centang, kita save, aman, kemudian kita lanjut bisa menggunakan PuTTY. Kita masuk ke PuTTY ya. Ini adalah PuTTY yang sudah saya install di komputer laptop. Kemudian kita masuk menggunakan port 8022. Bisa dilihat untuk IP-nya adalah IP server lokal dan untuk portnya adalah port 8022. Nah, muncul seperti ini, langsung saja kita accept. Kita masuk menggunakan user root dan passwordnya yang tadi sudah kita setting. Kemudian kita enter dan kita sudah bisa meremote server IPCOP menggunakan CLI. Oke ya, seperti ini. Kita ping ke Google aman ya, tidak ada masalah. Ping Google-nya ada replay, artinya aman. Kita tracer root ke google.com, bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dilihat untuk tracer root-nya kita masuk menggunakan server yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian kita ping ke YouTube juga aman ya, replay juga bagus, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita close dan kita masuk ke settingan yang lainnya. Ini adalah settingan firewall. Firewall itu adalah settingan yang sangat penting. Semua rule ada di sini. Ini adalah semacam IP table, yaitu kita bisa untuk membatasi atau memfilter koneksi yang akan digunakan oleh klien-klien yang di bawah server ini. Oke. Ini saya akan membuka port 8443 dan port 8022 agar kita bisa meremote atau memanage server ini dari jaringan internet yang lainnya. Oke ya. Ini biasanya saya open untuk beberapa ISP yang sudah saya gunakan. Jadi saya bisa menggunakan koneksi yang lainnya. Koneksi yang lainnya itu masih di dalam ISP. Di sini saya ketik inet ya, saya pakai Gmedia. Di sini saya ketikkan ring IP-nya 248, itu artinya ring 6 IP address aktif ya, atau 8 IP, total 8 IP, cuma yang bisa dipakai 6. Kemudian saya pakai hyper 1 dan juga ada hyper 2, saya pakai 3 koneksi supaya aman. Ini adalah untuk 2 pabrik, jadi saya setting semua, jadi kalau saya pindah-pindah kantor tetap bisa langsung akses. Selanjutnya saya ke bagian address group. Nah, di sini langsung saya bikin role inat ISP dan saya masukkan 3 ISP yang sudah saya setting di bagian address tadi. Untuk komplitnya nanti akan saya bikin tutorial sendiri bagaimana caranya memfilter dan bagaimana caranya membatasi akses outgoing maupun incoming, akses dari luar maupun dalam ke akses internet, supaya jaringan internal kita makin aman dan makin handal, tidak mudah terkena infeksi virus maupun malware. Kita lanjut ke rule-nya. Nah, di sini bisa kita lihat. Tadi saya pakai, nah, ini adalah external IPCOP access. Ini artinya akses IPCOP dari luar. Nah, tadi saya pilih yang init ISP, artinya 3 ISP ini bisa mengakses server IPCOP 4 saya ini. Jadi selain 3 ISP tadi, maka akan langsung ke reject. Untuk port 8443 sudah selesai, kemudian saya lanjutkan, saya copy saja. Kemudian saya pilih ke yang satunya adalah port 8022. Nah, dengan cara seperti ini maka saya sudah bisa meremote atau memanage IPCOP server ini menggunakan IP address dari luar jaringan server ini sendiri, baik itu maupun lokal maupun jaringan publik. Langsung saja kita tes. Nah, di sini saya akan ganti ganti network dulu. Saya berada di bawah server yang lain, bisa kita lihat saya ping ke 5555 tidak bisa karena saya sudah ganti jaringan lokal dengan segmen yang berbeda.
bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya langsung ubah saja ya. Nah, saya langsung ubah. Nah, di sini bisa kita lihat saya bisa ping menggunakan IP public, namun yang tadi menggunakan IP lokal saya tidak bisa. Langsung saja saya melakukan testing PuTTY, remote menggunakan PuTTY ke public IP address. Ini adalah IP addressnya server. Nah, bisa kita lihat langsung bisa login as. Ini artinya kita sudah diizinkan untuk login atau remote server IPCOP 4 tadi. Oke, untuk reset kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan ISP yang berbeda, ISP A dan ISP B. Artinya yang 202 itu adalah ISP punyanya Hyper dan yang satunya lagi itu adalah punyanya Gmedia. Oke ya. Untuk remote sejauh ini aman-aman saja. Untuk manajemen juga sangat familiar sekali. Untuk DHCP juga sudah bisa digunakan. Ini tinggal colokkan access point saja. Kemudian semua perangkat HP maupun laptop sudah bisa langsung nyambung dan bisa menggunakan koneksi internet. Mungkin ini cukup simpel ya. Nanti kita lanjutkan di tutorial yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.